A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat berpuasa untuk hari yang ke-17. Alhamdulillah, tuan dan puan yang rahmati Allah, bersyukur kita kehadirat ilahi karena dengan izin dan limpah kurnianya kita bertemu lagi sekali lagi dalam tazkirah Ramadan. Dan hari ini kita ada tajuk sedikit istimewa, sangat-sangat. Pertama-tamanya sebelum kita teruskan, kita panjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berpuasa, kita dapat meneruskan kehidupan, beramal ibadah. Allah masih bagi kita peluang. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat yang Allah bagi. Ujian ke apa yang Allah bagi, kita syukuri. Dan kita sama-sama juga berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat kelak insyaallah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, hari ini merupakan hari nuzul Al-Qur'an, ya. Seperti yang kita tahu, yang mana pada bulan Ramadan, pada 17 Ramadan pada awal hijrah lah, maknanya Al-Quran telah diturunkan. Sewaktu Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul dan Nabi pada tahun itu. So hari ini kita akan kupas sedikit lah berkenaan dengan nuzul Quran insyaallah. Dan secara ringkasnya akan kongsi sedikit maknanya cerita dari mana asal usul, apa yang ada dalam Al-Quran, dan apa hikmah turunnya Al-Quran, apa kelebihannya Quran nih. Mungkin ada yang adik-adik, tuan-tuan dan perempuan yang mungkin kurang mengetahui tentang Al-Quran kan. Jadi kita sama-sama kongsi ilmu, oke? Insyaallah. So tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, nuzul Quran itu adalah hari di mana Al-Quran diturunkan. Apa sebenarnya Al-Quran nih? Al-Quran nih dari segi bahasanya sebenarnya kitab. Dia sebuah kitab. Oke, kitab itu maknanya buku lah. Tapi itu dari segi bahasa lah. Oke. Dan dari segi istilahnya, Al-Quran ini ialah kitab suci yang mana diturunkan dari Allah. Kitab itu dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai rujukan ataupun petunjuk bagi umat manusia lah, untuk maknanya untuk kehidupan harian kita. Itu sebenarnya makna ataupun apa sebenarnya Al-Quran. Al-Quran ini sebenarnya apa? Mungkin ada yang tanya-tanya kan, yang mungkin saudara kita yang bukan Islam mungkin mau tahu kan apa sebenarnya Quran nih. Jadi dia sebenarnya kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT untuk Nabi dan kemudian disampaikan ataupun ialah disampaikan kepada umat manusia sebagai rujukan ataupun petunjuk kehidupan manusia. Dan sebenarnya apa yang ada sebenarnya dalam Al-Quran nih? Kalau secara ringkas kita cerita sedikit kan, dalam Al-Quran ini sebenarnya dia menceritakan pelbagai hal dan pelbagai perkara lah, maknanya bermula dari sebelum wujudnya manusia, sebelum wujudnya Nabi Adam, sebelum lagi diciptakan malaikat, sebelum adanya segalanya lah, sebelum dan sekarang dan akan datang, apa yang akan terjadi di masa akan datang. Maknanya contoh seperti yang ada dalam Al-Quran ialah apa? Maknanya ada diceritakan tentang hari kiamat. Dan hari kiamat tuh terlalu banyak surah. Kalau kita mau buka satu-satu sebenarnya terlalu banyak surah yang menceritakan tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Kemudian ada juga menceritakan tentang dunia akhir zaman, menceritakan tentang permasalahan. Dan sebenarnya Al-Quran ini juga diturunkan mengubahlah kehidupan Arab jahiliyah pada masa itulah, pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana pada zaman sebelum kedatangannya Islam ataupun sebelum turunnya Al-Quran, waktu zaman jahiliyah, orang dulu-dulu seperti yang kita tahu apa dia, bila sebelum kedatangan Islam, bila ada anak perempuan diorang akan bunuh. Bila ada satu keluarga tuh yang ada anak perempuan, diorang akan bunuh dan tanam. Sebab diorang tidak ilmu agama, tidak pengetahuan. Kononnya bila lahir anak perempuan ini ia akan menjadi aib kepada keluarga. Dan alhamdulillah kedatangan Islam dan juga turunnya kitab Al-Quran ini menceritakan yang bahwa kaum wanita ini diangkat derajatnya. Itu kelebihan kedatangan Islam lah dan juga turunnya Al-Quran. Itu satu.
Kemudian banyak lagi lah dalam Al-Quran ni, yang mana dulu kalau diikutkan pada zaman sebelum Rasulullah SAW, dia ada dua kaum, yaitu mana kaum Aus dan Khazraj. Dia Aus dan Khazraj ini sebenarnya sebelum dia orang berpecah jadi kaum-kaum yang banyak, dia sebenarnya adik-beradik. Jadi adik-beradik ini dia berpunca daripada seekor unta yang dibunuh, kalau tidak silap dibunuh. Jadi diorang ini bersaudara. Jadi dia bermula dari sana lah kira terjadinya perbalahan antara dua beradik, dan kemudian berterusan ke cucu cicit diorang beratus tahun sehinggalah zaman Nabi Muhammad SAW dan turunnya Al-Quran. Dan itulah menjadi petunjuk dan hidayah, membuka pintu hidayah untuk diorang. Dan sebenarnya sebelum ini diorang saling bunuh-membunuh setiap kali, maknanya semenjak kematian unta, terus diorang saling bunuh-membunuh sampailah ke zaman Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah hadirnya Islam dan Nabi Muhammad yang diutuskan untuk berdakwah. Jadi Nabi merenggangkanlah namanya perselisihan faham diorang tu diakhiri dengan damai lah, aman damai dengan datangnya Islam. Okey, lepas tu sebelum turunnya Quran lagi banyak lagi perkara, iaitu di mana kalau sebelum turunnya Quran ada yang melakukan maksiat kan, apa lagi, minum arak, lepas tu buat perkara-perkara yang jahil lah, perkara yang sepatutnya kita sebagai umat Islam dah buat sekarang ni. Banyaklah perkara, contoh macam berjudi, apalagi menyembah berhala. Okey, itu sebelum turunnya Quran, sebelum kedatangan Islam. Kemudian alhamdulillah setelah turunnya Al-Quran, setelah turunnya Al-Quran, alhamdulillah dengan izin Allah SWT, Al-Quran ni jadi petunjuk lah. Quran ni sebenarnya dia banyak kelebihan. Dia sebagai syifa ni maksudnya apa? Dia sebagai penyembuh. Dalam Quran ni dia banyak ayat yang boleh kita guna pakai untuk menyembuhkan penyakit, mana bukan setakat penyakit zahir, penyakit batin pun ada juga. Okey, lepas itu kemudian dia juga sebagai rahmat, rahmat seluruh alam lah, maknanya Al-Quran ni yang bagi petunjuk dengan kita, yang bawa kita ke jalan yang lurus, jalan yang betul lah. Dan kemudian Al-Quran ni juga sebagai peringatan ataupun nasihat lah, maknanya bila kita, contohlah kita terlalai, teralpa, buka Quran, insyaAllah dalam ni ada banyak nasihat, ada banyak peringatan supaya kita kembali ke jalan yang benar. Kalau kita ada buat silap, Allah akan tunjukkan kita jalan lah, insyaAllah. Itu yang selalu Ustaz selalu pesan, bila kita ada masalah, kita buka Quran, bacalah, berselawat dulu banyak-banyak dengan niat kita minta petunjuk, insyaAllah. Buka mana-mana muka surat, kalau ada tafsir Quran lah, dia buka, insyaAllah dalam tu akan ada isi kandungan berkaitan masalah yang kita cuba mau selesaikan lah. Okay? Dan selain itu juga dalam Al-Quran ini dia banyak menceritakan tentang penciptaan manusia, kehidupan manusia, lepas itu kematian. Dalam Quran ni kalau kita boleh lihat sebenarnya dia ada diceritakan lah sebenarnya apa tujuan Quran diturunkan, seperti dalam surah Al-Furqan ayat ke-6, iaitu mafhumnya, katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. So kita nampakkan Al-Quran itu sebenarnya dia cerita semua benda. Itu kelebihannya Al-Quran lah. Okey, kemudian macam yang agak cakap tadi, Quran ini bukan setakat cerita sebelum, selepas dan akan datang. Al-Quran ini juga ia cerita tentang penciptaan manusia. Kemudian kalau kita tengok pada surah Al-Qiyamah, yang ini maksudnya hari kiamat lah, surah yang kenaan hari kiamat. Tapi dalam ni diceritakan juga berkaitan dengan sakaratul maut. Contohnya seperti bukan contoh, maknanya yang memang sudah tertulis dalam Al-Quran. Okey, seperti kita lihat dari ayat 26 hingga ayat 35, Allah ceritakan macam mana keadaan sebenarnya bila kita menghadapi sakaratul maut. Maknanya bila kita mau mati nanti, di sana Allah ceritakan. Okey, dan itu saja untuk hari ini, insyaAllah. Belum habis lagi. Okey, relax. Kita ada sedikit lagi isi berkaitan dengan Al-Quran kita mau bincang. Okey, so seperti yang agak sampaikan tadi, yaitu di mana Al-Quran ini ada menceritakan tentang proses kejadian manusia. Okey, jadi proses kejadian manusia itu kita boleh lihat dalam surah Sajadah, di mana dalam ayat ke-7 hingga ayat ke-9, ataupun kita boleh lihat juga dalam surah Ar-Rahman pun ada juga menceritakan
penciptaan manusia lah, proses kejadian manusia. Oke. Dan mari kita lihat dalam surah Sajadah ayat ke-7 hingga ayat ke-9, mafhumnya yang memperindahkan segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulakan penciptaan manusia daripada tanah. Oke. Kemudian diteruskan lagi, kemudian dia menjadikan keturunannya daripada saripati air yang hina, yaitu air mani. Dan ayat ke-9, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, itu tubuh kita lah, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi ayat ini menceritakan tentang proses kejadian manusia lah, penciptaan manusia. Kita ini berasal dari apa? Kita berasal dari tanah, segumpal tanah. Yaitu seperti yang kita tahu, Nabi Adam dicipta dari tanah, oke? Dari tanah, kemudian sudah diciptanya dari tanah. Kemudian kalau kita lihat dalam ayat Quran ini, kemudian kita dijadikan daripada saripati air yang hina. Maknanya kita ini bukannya orang yang sesuci macam apa? Kira macam kita ini bukan macam malaikat, tahu, yang tercipta daripada cahaya. Kita nih, itulah kita kadang kena sedap diri. Kita ini sebenarnya hina, karena kita dicipta dari tanah. Itu sudah dicipta dari tanah, kita nih orang kata terwujud daripada setitis air mani. Betapa orang kata kalau kita rasa kita yang paling terbaik sebenarnya di dunia ini, jangan pernah pikir begitulah namanya. Sebab orang kata yang terbaik sebenarnya hanya Allah yang mengetahui lah ciptaan Allah yang paling terbaik. Tapi Allah pun ada cerita juga dalam Al-Quran ini, memang manusia ciptaan yang terbaik, tapi kita pun kena sadar diri yang kita ini berasal daripada tanah dan setitis air mani. Oke. Dan kemudian dia ayat ke-9 tadi, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh. Itulah sebenarnya kita ini ada dua lapis. Maknanya dua lapisnya apa? Yang di luar ini cuma tubuh badan, ini jasad. Kita ada roh dalam, jadi roh kita tuh yang mengawal segala-galanya lah. Dan bila di pada mahsyar nanti pun, yaitu di hari akhirat, sebenarnya ini bukan kita bawa nih, yang kita rasa kita nampak kacak, kita nampak cantik, kita nampak handsome enggak, ataupun kita nampak bergaya nih. Ini bukan kita, ini bukan yang kita bawa untuk nanti berjumpa dengan Allah. Yang kita bawa yang di dalam, kita punya roh batin kita bawa. Oke? Dan Allah pun pesan sini. Dan sebenarnya Allah tuh Maha mengetahui. Dia tahu sebenarnya manusia nih yang selalu lalai, yang selalu rugi. Jadi itulah Allah sudah bagi kita pendengaran, penglihatan, dan Allah sudah bagi kita nikmat lah maknanya. Apa sih nikmat? Tapi sikit saat kita bersyukur ya. Kalau kita perasan lah, kalau kita sedar setiap hari kita kadang ada masa kita terlalai, kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Dan nikmat kesehatan, nikmat dari segi apa orang kata ilmu, nikmat dari segi bertemu dengan orang yang baik, nikmat apa lagi, orang bantu kita walaupun hanya sekecil zarah pertolongan tuh, itu adalah maknanya nikmat. Semua tuh nikmat yang Allah bagi, tapi itulah manusia kan, biasalah. Jadi kita kadang selalu jarang bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, tapi kita selalu asyik mungkin, ya Allah kenapa lah kau dah bagi aku kaya, ya Allah kenapa lah kau dah gini-gini sekian-sekian. Kan kita biasa, kita manusia, maka setiap terpikir itu. Ataupun ya Allah kenapa lah kau uji aku macam ni, kenapa lah kau uji kehidupanku aku macam ni, kenapa lah aku dah boleh jadi macam dia. Kita seperti macam menidakkan qada dan qadar Allah. Dan sepertinya benda-benda macam itu kita tidak boleh terfikir pun, terlintas di pikiran tidak boleh. Semua itu Allah sudah tentukan. Jadi kita bersyukur dulu. Allah mau, sebenarnya tujuan Allah cipta kita jadi khalifah satu, kedua sujud dengan Allah. Dan sujud itu untuk apa? Tanda kita syukur lah. Kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Lepas itu Allah cipta kita untuk kita beribadah dengan Allah. Beribadah ini bukan saja menaikkan ibadah solat ke apa, banyak ibadah dari segi pekerjaan kita
kita niat apa perbuatan kita karena Allah, itu juga adalah satu ibadah. Paham? Niat ah? Oke. Kemudian tadi kita di surah As-Sajdah, dalam surah Rahman kita bertinggal juga lah penciptaan manusia, yaitu seperti yang kita lihat ayat ketiga dalam surah Rahman, yang mana maksudnya dia menciptakan manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah SWT. Lepas itu apa lagi? Ayat keempat, mengajarnya pandai bicara. Sebenarnya kalau ikut pada ayat, sebenarnya ini menunjuk pada Nabi Muhammad SAW, di mana kisah turunnya ayat pertama dalam Al-Quran yaitu Iqra kan. Jadi itulah waktu itu Rasulullah kira macam waktu sebelum itu, waktu itu kedatangan Islam kan. Jadi Rasulullah agak kebingungan waktu itu, sebab dia pun baru dilatih jadi Nabi. Jadi Allah bersihkan hatinya waktu itu, Jibril datangan, sudah dibersihkan hati apa semua dengan cahaya nur dari Allah SWT. Lepas itu sudah macam itu, kemudian diajarlah membaca. Itu yang keluar ayat pertama dalam Al-Quran, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat pertama deh, oke? Dan itu yang bermula dari sanalah kita diajarlah membaca Al-Quran. Nah, itu yang alhamdulillah lah, ada setengah orang yang siapa yang menuntut ilmu dengan Al-Quran nih, alhamdulillah Allah akan angkat derajatnya lah. Dan apalagi bagi anak-anak soleh, lagi satu, siapa saja yang menghafaz Al-Quran dan niatkan semata-mata karena Allah, insya Allah ibu bapanya bila mati nanti atau bila dia di akhirat kelak, dia akan dianugerahkan oleh Allah SWT mahkota yang mana kita diangkat derajatnya ibu bapak. Itulah kelebihannya bila kita ada anak-anak ataupun tidak penting ada anak-anak lah. Siapa yang ada anak lelaki ke perempuan, ajar dia dari kecil untuk baca Quran, biasakan dia supaya dia hafaz ayat Quran. Pengurangannya bila dia akhirat kelak, dia lah yang menyelamatkan kita dari api neraka, insyaallah. Dan kemudian dalam Al-Quran ini juga diceritakan yang mana ada obat untuk segala penyakit lah. Oke, antaranya kita boleh tahu dalam Al-Quran ini ada kisah ayat Quran yang menceritakan tentang kebesaran Allah, dan ada juga setengah ayat yang kita selalu amalkan yang mengelakkan kita dari sebarang gangguan jin dan syaitan, seperti ayatul kursi kan. Lepas itu macam-macam lagi lah dalam Al-Quran ini banyak. Paling besar fadilatnya yang kita kena selalu amalkan Al-Fatihah. Al-Fatihah antara mukjizat Allah yang paling besar, surah Al-Fatihah. Kalau kita pahami itu tenang, kalau kita baca macam biasa saja tidak rasa. Kalau kita baca dengan penuh pemahaman, kita faham ayat itu, kita tahu maksudnya, kita paham, nah kita pahamnya, kita dalami lah. Makanya setiap bait-bait ayat Al-Fatihah, seperti yang kita tahu, ayat pertama Al-Fatihah apa dah? Bismillahirrahmanirrahim pun sudah ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Itu Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita puji Allah, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyayang. Kasih sayang Allah bagi. Okay. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Nampak dalam Al-Quran pun sudah tulis. Itu kelebihannya Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin, Allah itu pemilik hari pembalasan. Mana hari ini untuk kita berkumpul pada mahsyar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami berserah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Minta pertolongan dan berserah dengan siapa? Allah SWT. Nah itu bila kita baca kena paham. Jadi kita sambung lagi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, titian sirat, itulah yang disebut juga dalam Al-Quran berkenaan dengan titian sirat. Okay? Yang mana bila di pada masyarakat nanti kita akan meniti satu titian, yang mana titian tuh dia ibarat satu helai rambut yang dibelah 7. Bayanglah kecilnya satu helai rambut pun sudah nipiskan. Jadi kita minta dalam Al-Fatihah ini, kita minta dengan Allah, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus lah. Maknanya jalan yang lurus waktu kita di dunia dan juga di akhirat nantilah. Itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu jalan yang engkau beri nikmat. Okay?
jalan yang kau beri nikmat dan bukan jalan yang kau murkai ataupun laknat. Makanya kita minta dengan Allah agar diberi petunjuk jalan yang betul. Itulah kelebihannya Al-Quran. Kita minta dengan ini doa, ada banyak doa lama dalam Al-Quran nih. Kita minta Allah tunjukkan jalan yang benar, jalan yang betul, sebetul-betulnya jalan, bukan yang jalan yang sesat, yang buat hati kita terpesong jadi gelap keras. Oke, lepas itu macam ayat terakhir tuh apa dia? Kita maknanya kita minta jalan lurus, jalan yang Allah bagi nikmat lah, Allah bagi kelebihan apa segala, dan bukannya jalan yang Allah murkai, yang Allah marah. Jadi itu kelebihannya Al-Fatihah. Bila kita baca banyak sebenarnya kelebihan Al-Fatihah. Kita baca dia sebagai bukan setakat penyembuh penyakit, tapi orang kata membersihkan hati kita. Kita sadar, orang kata kita nih hamba yang lemah kan. Banyaklah fadilat sebenarnya Al-Fatihah nih. Kelebihan sapiya mujizat dari Allah kan. Oke. Lepas itu selain daripada itu dalam Al-Quran itulah antaranya surah Al-Fatihah atau penyembuh. Lepas itu ada juga ayat Quran lain yang menceritakan tentang ayat-ayat Quran ini boleh sebagai penyembuh penyakit ataupun sebagai penawar lah, ataupun sebagai petunjuk. Itu dalam surah Fusilat. Fusilat itu maksudnya yang dijelaskan lah. Oke. Seperti yang kita lihat. Oke, ayat 36 dalam surah Fusilat. Ayat 36 yaitu mafhumnya, dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, maka pohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah itu sentiasa dengar sebenarnya. Kita doa di mana saja, berdoa ini bahasa dalam sembahyang. Kita doa bila waktu-waktu mustajab pun kita berdoa. Bila sebelum tidur kita berdoa, sebelum jalan kita berdoa, apa kita buat kita berdoa, pakai baju kita berdoa, kan? Jadi minta pertolongan, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kita buat? Kita berdoa, berserah, bertawakal. Ya, Allah sentiasa dengar, Allah suka benar kita berdoa. Allah sentiasa menerima doa dari hambanya. Itu yang kita kena ingat. Jadi kalau kita ada masalah, kita berdoa dengan Allah, minta. Tapi jangan saja bila setakat ada masalah kita berdoa. Bila kita senang pun kita kena berdoa juga. Karena kita mensyukuri nikmat Allah. Belajar untuk setiasa, alhamdulillah ya Allah, hari ini kau izinkan aku hidup, kau bagi aku peluang bernafas, kan? Okay. Kita jumpa lagi di lain masa, insyaallah. Apa yang beritanya dari Allah, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, oh kalam